Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amal ba'du. Terima kasih Pak Ustadz, dari pagi sudah memberikan materi ya. Teman-teman juga yang hadir kali ini, terima kasih. Mudah-mudahan terus diberikan kesehatan dan giroh kita untuk terus mengikuti acara kajian ini, MBA, ya, mengkaji bahasa Al-Quran. Terus ada, dan Pak Ustadz juga sebagai penyaji juga terus diberikan kesehatan, karunia umur panjang, bahagia keluarga, sukses terus keluarganya, ya, dan dimudahkan segala urusannya. Ya, begitu pula kita semua dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira saya persilakan langsung ke Ustadz untuk segera dimulai. Terima kasih dari host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada malam hari ini walaupun agak telat kita bisa istiqomah, ya, insya Allah berapapun jumlah partisipannya, karena saya paham sekarang sudah offline semua. Dan kecuali saya sekarang ini saya berubah jadi WFH, work from anywhere, jadi sudah dilantik di BRIN, jadi sehingga kerjanya bisa di mana saja. Cuman ya maklum karena orang baru pendatang, jadi harus menyesuaikan diri dengan suasana baru, sehingga saya banyak gaptek karena harus ngikuti yang bentuknya paperless ya. Paperless, kemudian pakai aplikasi semua, dan mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dapat berkah dari Allah, lindungan, bahagia tadi yang disampaikan oleh Huda. Mudah-mudahan kita semua orang yang diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Dan malam hari ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyongsong kehidupan bahagia abadi. Jadi yang akan kita bahas adalah ini ayatnya tentang ayat penghuni surga. Jadi ayatnya penghuni surga, bagaimana supaya kita memenuhi kriteria sebagai penghuni surga. Jadi tipnya di dalam ayat surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yasirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahu. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, buru-buru ya, buru-buru, segera menuju ampunan dari Tuhan kalian, menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
dan bersegera kalian untuk ke surga. Ke surga yang luasnya surga itu seluas 7 lapis langit dan bumi. Jadi as-samawat itu jama dari sama. As-sama itu satu lapis langit. As-samawatu itu lapisan-lapisan langit. Yang katanya 7 lapis langit. Dan juga seluas, bukan hanya langit, tetapi seluas bumi, al-ardu. Uiddat, ya surga yang luas seluas langit dan bumi itu telah disiapkan, telah disediakan oleh Allah, disiapkan menjadi hunian, tempat kembalinya lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini perintah dari Allah. Jadi kita disuruh oleh Allah segera memohon ampun kepada Allah dan segera menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang bertakwa. Artinya surga yang Allah sediakan itu untuk orang yang bertakwa, al-muttaqi. Ya, berarti kalau kita ingin daftar menjadi penghuni surga atau kita mendaftar daftar kapling di surga, nah, berarti harus kriterianya ayat selanjutnya. Siapa tuh orang yang bertakwa itu? Menggunakan alladzina itu nama isim mausul bil jama', orang-orang yang, yaitu orang-orangnya. Siapakah orang-orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna. Yunfikuna ini fiil mudhore. Jadi kata kerja present continuous atau menjadi bi'ah, menjadi kebiasaan. Jadi yunfikuna orang-orang yang biasa istiqomah berinfak. Yunfikuna yang biasa senantiasa selalu berinfak. Itu yunfikuna. Jadi tidak hanya sekali, tidak hanya sudah, tapi terus menerus. Namanya present continuous. Itu fiilnya fiil mudhore, yunfikuna. Orang yang selalu senantiasa berinfak. Fisarroi, baik dalam keadaan lapang, leluasa, banyak duit, lagi sehat, banyak rezeki, itu fisarro itu ya. Waldorroi, atau dalam keadaan sempit, serba sulit, serba susah. Ya, mungkin untuk makan anak dan istri pun susah. Tapi dia yunfikuna terus berinfak. Ya tentunya bukan dari jumlah, tetapi dari kontinuitasnya, dari istiqomah. Berinfak istiqomah dalam keadaan lapang ataupun sehat. Itu yang pertama. Nanti kita bahas ya agak detail. Wal kadiminal ghaidho. Ini pakai wa, bukan atau, bukan choice, tapi paket dan. Jadi tidak cukup hanya rajin infak saja, tetapi dia harus juga dan kadiminal ghaidho, yang bisa menahan marah. Bukan emosian, bukan baperan, tetapi orang yang nahan marah, dia tidak pemarah. Dia bisa marah, dia bisa tersinggung, tapi dia mampu untuk menahan emosinya. Itu kadiminal ghaidho. Jadi al-ghaidho disifat orang-orang yang selalu senantiasa menahan marah, berupaya menahan marah. Kemudian lagi dan lagi, ini paket udah 1, 2, udah 2 ya. Yang ketiga wal afina anin nas. Jadi orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina anin nas. Jadi afina dia orangnya mudah, tidak pendendam, easy going gitu ya. Jadi lah gampang lah yang kayak gitu. Jadi Allah pun maha pemurah, mestinya manusia yang tidak punya kontrol apa-apa, ya gampang lah. Jadi wal afina anis, mudah memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan kemudian di akhir ayat 134 ini Allah menyatakan, dan Allah selalu mencintai, selalu menyukai al-muhsinin. Muhsin itu orang-orang yang berbuat baik. Muhsin artinya orang berbuat baik untuk orang lain. Kalau baik untuk diri sendiri namanya hasan. Baik ya, baik doang, tidak ada objeknya. Tapi kalau muhsin dari ahsana yusinu ihsan. Muhsin orangnya yang berbuat baik untuk orang lain.
bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau kita lihat nih karakter penghuni surga yang al-muttaqin ini, di dalam ayat ini ada, dari ayat ini ada 4. Ya, nanti kita jelaskan satu persatu. Jadi pertama biasa berinfak, yang kedua menahan marah, yang ketiga memaafkan orang lain, dan yang keempat adalah berbuat baik untuk orang, berbuat kebaikan untuk orang lain. Nah, kemudian ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mereka telah melakukan fahishatan, berbuat keji. Keji di sini biasa tafsirnya zina, berzina. Nggak tahu kapan, mungkin waktu masa bujangannya, waktu kemudian masa mudanya, dan seterusnya. Ya, fahisyah itu identik dengan berzina. Audolamu anfusam, atau mendolimi dirinya. Mungkin dia tidak melaksanakan sholat, mungkin dia tidak puasa, itu dolim pada dirinya. Dan ini fardu ain, kalau ain tidak dikerjakan, dia dolim pada dirinya. Dia tidak sayang pada dirinya. Banyak hal-hal yang baik yang wajib ataupun yang haram. Misalnya zolim pada diri itu, ya misalnya minum khamr, jadi pemabuk, atau misalnya konsumsi narkoba dan seterusnya. Dia zolim pada dirinya, dia nggak sayang sama dirinya, dia mencelakakan dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang apabila telah melakukan perzinahan atau telah menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia dzakarullah, kemudian di ujung-ujung hayatnya dia ingat kepada Allah. Dia ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah kembali, fastaghfaru lidunub. Kemudian dia mohon ampunan. Mereka mohon ampunan atas dosa-dosa mereka itu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan Allah menegaskan, dan siapa lagi yang akan mengampunkan dosa-dosa kecuali Allah. Tidak ada makhluk yang bisa mengampuni dosa kita, nggak ada. Hanya Allah saja. Karena Allah yang memang akan memberi pahala kepada yang berbuat baik dan akan memberikan dosa atau menyiksa kepada yang berbuat jahat. Maka kalau kita berdosa, baik dosa yang dilakukan kepada orang lain atau dosa karena melalaikan kewajiban atau melanggar yang haram, itu dolim pada dirinya, itu semuanya yang akan mengampuni adalah Allah. Dan siapakah yang akan mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah. Walam yasirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak melanjutkan apa yang telah mereka kerjakan, yaitu perbuatan keji dan perbuatan dosanya. Jadi berhenti dia. Nyesal, berhenti. Stop di situ. Dengan orang sekarang disebutnya berhijrah gitu. Dia stop, pokoknya sama sekali tidak akan ingat lagi, bahkan tidak akan menoleh ke belakang masa kelak dia, masa kelam dia. Dan dia wahum ya'lamun, dia tidak akan mengulangi lagi karena dia sudah tahu, ya, atau bahwa itu perbuatan keji dan perbuatan zalim. Nah, orang-orang yang jadi yang pertama tadi karakternya dia berinteraksi dengan orang lain, ya, bagaimana dia berinfak, menahan marah, memaafkan, berbuat kebaikan untuk orang lain. Kemudian yang kedua, yang ayat berikutnya adalah dia mengintrospeksi dirinya. Dia memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Kemudian dia menyesal dan tidak mengulangi lagi. Maka di ayat 136-nya, ulaika, orang yang punya karakter seperti ini, yang punya sifat-sifat ini, jazauhum, balasan bagi mereka adalah magfiratum mir rabbih, ampunan dari Tuhan mereka, wa jannatun, dan surga. Surganya banyak nih. Kalau jannatun satu surga, kalau jannatun surga-surga. Surganya banyak, ini silahkan mau masuk ke pintu surga yang mana saja. Tajri min tahtial anar, yang mengalir di bawah surga-surga itu sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Nikma ajrul amirin, inilah sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang bekerja, berbuat. Nah, kita lihat per ayat sekarang. Jadi wasari'u ila magfiratim mir rabbikum.
Wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ayat 130. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat lain yang dimaksud sari'u adalah fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba berbuat baik. Jadi wasari'u bukan suruh buru-buru kemudian apa lari, enggak. Wasari'u di sini segera kepada ampunan dan ke surga, itu maksudnya fastabiqul khairat. Ayo berlomba. Berlomba dulu-duluan, banyak-banyakan, ikhlas-ikhlasan, sabar-sabaran, dan seterusnya istiqomah. Cuma, ayo, fastabiqul khairat. Di sini Allah memerintah pada kita, ayo berlomba-lombalah. Karena biasanya lomba itu bersegera, cekatan. Itu kalau mau jadi pemenang, gitu lah. Jadi pemenang. Jadi wasari'u sudah segera dengan cara apa? Ayo kita berlomba. Jadi fastabiqul khairat di dalam surat Al-Baqarah 148. Ayo berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Al-khairat. Khairat maksudnya berbuat baik sesuai dengan aturan Allah yang berimbas kepada jaza atau balasan dari Allah berupa surga. Kemudian ingat, jadi kalau selama ini justru fastabiqulnya berlomba-lombanya ad-dunya, berlomba-lomba bersaing untuk ngurusin dunia, maka ingat firman Allah, kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa. Katakan wahai Muhammad, kesenangan di dunia ini hanya sebentar, hanya sedikit. Sedangkan akhirat itulah yang lebih baik dan untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa kok qalilun? Qalilun, kita ini usianya rata-rata di atas 50. Sudah 50. Banyak saudara kita begitu yang angkatan 25 digabungkan itu ternyata yang sudah pass away, sudah ending, sudah detail almarhum dan almarhumah, ternyata udah banyak. Dan kita pasti ada endingnya. Dan ingat kata Rasulullah, umru ummati baina sitina wa sab'ina. Umur umatku itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang di atas 70 tahun gitu. Oleh karena itu kalau sekarang sudah mulai ada asam urat, ada kolesterol, ada tensi, ada gula darah, ada macam-macam tuh penyakitnya. Itu warning tanda bahwa kita mendekati kepada batas akhir. Mendekati finish. Artinya tinggal sedikit lagi kalau ataupun kesenangan. Buat apa kita berlomba-lomba meraih dunia? Karena jatah kita tinggal sedikit lagi. Yang sudah banyak itu yang kita sudah nikmati. Senang-senang itu sudah dulu, sejak muda sudah bersenang-senang. Sekarang ini tinggal mempersiapkan diri. Karena pasti semakin hari berlalu, semakin dekat kepada penghujung. Maka diingatkan oleh Allah melalui Rasul kita, mata dunya qalilun. Kenikmatan dunia itu sedikit. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik. An khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Dan itu disediakan untuk orang bertakwa saja. Jadi perintah kita bersegera itu maksudnya diperintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Agar Allah mengampuni dosa dan agar Allah memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian 134-nya, saya ulang lagi tadi, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang berbuat kebajikan. Jadi ciri orang bertakwa menurut ayat ini adalah gemar bersedekah, baik di waktu lapang maupun sempit. Kuat menahan amarah, suka memaafkan orang lain, suka berbuat baik. Artinya opositnya, lawannya, berarti kalau orang pelit, bakhil,
merege hese, cap jahe, buntut kasiran, hitung-hitungan terus mau berbuat baik. Kalau ataupun ngasih juga bekasnya, sisanya yang dia tidak mau memakannya, tidak memakainya, itu tidak layak jadi penghuni surga. Bukan, tidak akan disortir nanti, ya. Tidak akan ada orang bakhil ada di surga. Yang kedua, kalau pemarah, emosi, ngamuk-ngamuk terus, cemberut terus, ya. Kata-kata yang keluarnya kata-kata yang penuh dengan kebencian, kedengkian, ya, emosi, bahkan kebun binatang keluar semua macam-macam, itu tidak akan masuk kriteria penghuni surga, akan disortir nanti. Jadi marah itu berasal dari setan. Setan Allah ciptakan dari api, dan api itu akan padam dengan air. Maka barang siapa yang marah, segeralah ambil air wudhu. Segera ambil air wudhu, kemudian sholat. Mengingat Allah, insya Allah akan hilang marah. Dan orang yang marah, orang akan kehilangan kemampuan berpikir jernih. Sehingga dia akan menjadi orang yang akan berbuat tanpa kendali diri. Kemudian yang ketiga, suka memaafkan orang lain. Jadi bagaimana Rasulullah ngajarin kepada kita menjadi pemaaf. Bahkan tidak boleh kita menjadi orang yang pendendam. Jadi kalau orang mengatakan tidak ada maaf bagimu, pintu maaf tertutup untukmu, aku sudah terlanjur tersinggung dan seterusnya, maka istighfar. Karena Allah tidak akan memasukkan orang yang biasa menahan, biasa mendendam. Jadi penuh kemarahan yang terus dibawa, bahkan dia ajak orang lain untuk marah, ikut bergrup ya supaya benci dan seterusnya. Jadi bahkan Allah mengajarkan doa, Allahumma gfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampunilah kami, ya. Allahumma gfir lana wal ikhwan, dan saudara-saudara kami yang telah meninggal, yaitu dari orang-orang beriman, alladzina sabaquna bil iman. Dan jangan jadikan dalam hati kami ghillan, rasa dendam, rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Kemudian suka berbuat baik. Suka berbuat baik. Kemudian dia, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kaitannya dengan kebiasaan bersedekah, Rasul mengatakan sabiqu dirhama mi'ata alfin. Qalu ya Rasulullah wa kaifa? Qala rajulun lahu dirhamani fa khadha ahaduhuma fasattasaddaqa bihi. Wa rajulun lahu malun kasirun fa khadha min urdi malihi mi'ata alfin fatasaddaqa bihi. Rasul mengatakan 1 dirham pahalanya bisa memenangkan, bisa mengalahkan 100.000 dirham. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada seorang memiliki harta cuman memiliki 2 dirham. Dia memiliki 2 dirham saja. Ya. 1 dirham dia ambil untuk untuk konsumsi, untuk nafkah keluarganya, dan 1 dirham lagi untuk bersedekah. Sementara ada seseorang yang hartanya banyak banget, banyak sekali. Dia mengambil 100.000 dirham dari harta yang melimpah, kemudian dia bersedekah. Artinya yang dinilai oleh Allah bukan banyak atau sedikitnya, tetapi presentasinya, persentasenya, atau kualitas dan keikhlasan. Itu yang menentukan besarnya pahala, bukan jumlah. Maka dari itu siapapun dalam keadaan lapang atau sempit, membiasakan bersedekah. Bahkan kalau tidak punya harta, sedekahlah dengan senyuman, sedekahlah dengan kata-kata yang baik, dengan kalimat thayyibah, dengan membantu menolong orang lain, kemudian atau dengan membantu dengan pikiran, dengan kemudian membantu misalnya mempertemukan dengan orang yang bisa menolongnya dan seterusnya. Banyak hal yang itu dikategorikan dengan berinfak atau bersedekah. Karena Rasulullah mengatakan tabassama fi wajhika sedekah. Senyum di hadapan saudara itu sedekah. Jadi kalau seandainya kita tidak mampu sedekah dengan harta,
sedekahlah dengan senyuman, sedekahlah dengan kata yang baik, sedekahlah dengan ilmu yang bermanfaat, sedekahlah dengan tenaga atau pikiran dan seterusnya. Apa yang bisa kita sedekahkan untuk menolong orang lain? Kemudian Rasulullah juga bersabda, ya, ketika cerita dengan orang yang bisa menahan marah, Rasulullah menyatakan laisa syadidu bisurah. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang selalu mengalahkan lawannya. Orang yang yang gagah, yang tukang adu jotos, yang juara, ya, juara gulat dan seterusnya. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Itu orang yang kuat. Jadi maka dari itu kalau marah tadi balik lagi, diam, jangan pernah ngomong kalau lagi marah, dan jangan berbuat, jangan bertindak. Karena kalau marah, tangan kemudian tidak bisa dikendalikan, bisa mukul orang. Kemudian mulut kalau lagi marah tidak bisa ditahan, tidak ngomong, maka dia akan ngomong yang ngelantur ke sana kemari dan menurunkan harga diri dia, wibawa dia. Dia akan menjadi orang yang tidak bernilai di hadapan orang lain. Maka dari itu orang yang kuat adalah orang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la yahillu lirajulin yahjuru akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal bagi seseorang ya membelakangi atau mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani fa ya'radu hada wa yu'radu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Yaitu dia tanda bahwa dia mendiamkan itu adalah ketika berjumpa yang satu berpaling ke kanan, yang satu berpaling ke kiri, tidak mau boro-boro salaman, bahkan menatap muka pun tidak mau, ketemu juga enggak. Dan orang-orang seperti ini ya itu susah kalau jadi bertetangga, karena susah kemana-mana, dunia jadi sempit kalau dia tidak baikan sama tetangga kiri kanan depan belakang. Jadi karena ketika ke kanan ada tetangga yang dia benci, ke kiri ada tetangga yang kita benci, ketika di depan juga ada yang dibencinya, ya susah dia. Ada yang ngumpet terus di rumah. Jadi dunia jadi sempit gara-gara dia baperan dan dendam, ya, tidak memaafkan orang lain. Jadi yang paling baik kata Rasulullah kalau misalnya sedang bermasalah tuh adalah yang memulai untuk mengucapkan salam. Nah, itu yang wa'afina. Kemudian ayat yang ke-135-nya, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri orang yang bertakwa menurut ayat ini adalah tadi kaitannya dengan dirinya, yaitu introspeksi. Selalu dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah adalah tidak mesti harus lisannya mengucapkan Allah atau kalimat-kalimat thayyibah, tetapi ketika melakukan apapun dia ingat bahwa Allah akan menghisabnya. Apakah ini wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram. Ketika dia mengkaitkan dengan hukum Allah, berarti dia zikir kepada Allah. Meskipun lisannya tidak mengucapkan lafaz Allah atau sifat-sifat Allah atau kalimat thayyibah. Tetapi tentunya yang lebih afdol adalah lisan mengucapkan kalimat thayyibah, hati selalu cantel kepada Allah, ingat kepada Allah, sehingga dia akan menjaga dirinya dari berbuat maksiat. Kemudian memohon ampun atas semua dosa-dosa. Memohon ampun dengan dosa. Kenapa kita mohon ampun? Karena dosa kita banyak. Yang sengaja tidak sengaja, baik dosa besar ataupun kecil. Karena kalau dosa kecil terus-terusan ya, terus menerus dilakukan, itu akan menjadi besar. Apalagi dosa besar. Kemudian maka dari itu tidak ada alasan kalau kita tidak minta ampun. Karena Rasul pun yang dijaga oleh Allah, yang maksum, beliau beristighfar kepada Allah 100 kali setiap hari. Rasul yang maksum, yang dijamin masuk surga, itu beristighfar kepada Allah 100 kali. Nah, kita tidak ada yang menjamin masuk surga, dan tidak ada yang menjaga kita untuk tidak terlalu berbuat maksiat, berbuat dosa. Ya, kalau seandainya tidak mau beristighfar, terus mau jadi apa? Bagi orang-orang yang ingin jadi penghuni surga, maka memohon ampunan atas semua dosanya.
harus dia lakukan. Maka sholat tahajud itu ada doanya. Doanya adalah doa minta ampun kepada Allah. Jadi minta ampun kepada Allah. Jadi maqaddamna wa ma'akhirna wa ma'asrarna wa ma'alanna wa ma'anta alam. Ya Allah, ampuni dosa kami yang nampak atau yang sembunyi, yang dulu atau sekarang atau yang nanti. Kemudian yang hanya Engkau yang tahu, kami tidak tahu apa itu perbuatan dosa. Kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian tidak meneruskan perbuatan dosa. Maka salah satu doa atau zikir kita kepada Allah, mudah-mudahan bisa dihafal ya. Allahumma anta rabbi wa ana abduka dolam nafsi wa taraftu bidambi ya rabbi faghfirli dzambi innaka anta rabbi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menzolimi diriku dan aku akui dosaku. Ya Tuhanku, maka ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah Tuhanku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Jadi silahkan ini kalau seandainya menjadi zikir kita atau istighfar kita setiap kita ingat kepada Allah, ingat akan dosa. Jadi ya ingat akan dosa, bacalah ini. Ya, kalau tidak hafal ya ganti dengan yang hafal saja. Dan banyak doa-doa terkait dengan istighfar, mohon ampun. Jadi yang mungkin biasa kita ucapkan. Minimalnya ucapan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah, Zat yang maha besar, yang maha. Kemudian yang ayat yang terakhirnya ini sebagai kesimpulannya, balasan dari orang-orang yang bertakwa, yang tadi yang melaksanakan atau yang punya karakter seperti di ayat 134 dan kemudian seperti 135, orang-orang seperti ini adalah ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itulah balasan mereka adalah ampunan, maghfirah, ampunan dari Tuhan mereka. Dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Orang-orang yang kekal di dalamnya. Nikmat ajrul amil, itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang beramal, orang bertakwa. Jadi balasan bagi orang bertakwa itu ampunan dari Allah SWT. Surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, hidup kekal di dalam surga. Mendapat balasan yang terbaik atas seluruh amal soleh. Demikian yang ingin saya sampaikan ayat, sehingga kita sekarang ini ayo kita menyesuaikan dengan ayat ini, karena yang menciptakan surga adalah Allah, yang menyediakan surga adalah Allah, dan Allah membuat kriteria calon penghuninya. Maka sangat sayang kalau kita tidak berupaya, berusaha untuk memenuhi kriteria calon penghuni surga. Meskipun mungkin susah, meskipun mungkin ya ada mengatakan udah terlanjur gitu ya, tapi ternyata tadi kalau dosa sebesar apapun, kalau dia bertobat maka Allah pasti mengampuni. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah terlanjur menganiaya dirinya sendiri, yang telah terlanjur berbuat dosa, bisa jadi melaksanakan yang haram atau tidak melakukan yang wajib. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Karena Allah itu maha pengampun lagi. Artinya, sebelum nyawa sampai tenggorokan, sebelum matahari terbit dari sebelah barat, pintu tobat terbuka bagi siapa saja yang mau bertobat. Maka dari itu, di ujung-ujung usia kita, ya paling banter mungkin ya mungkin ada yang 50 tahun lagi enggak ya. Ya, kalau wajah-wajahnya ini ya alhamdulillah kalau bisa sampai
90 gitu ya. Tapi harus Amin. harus jadi kita suka kadang-kadang nih pengen panjang umur tapi ditanya mau berapa lagi bingung jawab. Mau panjang umur tapi dibatasi mau berapa. Itu nggak bisa jawab. Intinya bukan hitungan hari yang diperhatikan tetapi berapa amal kebaikan yang kita tanam. Itulah yang sebenarnya hakikat dari panjang usia. Karena cuma hitungan hari tapi isinya jong, kosong, melompong, sama juga bohong. Demikian saya kembalikan untuk ngobrol-ngobrolnya. Jadi ini ngobrol-ngobrol saja saling mengingatkan. Udah Daniel untuk saya serahkan lagi lah waktunya. Mungkin ada yang mau berdiskusi. Silakan. Oke, Ustadz, terima kasih untuk penyampaiannya. Saya tadi juga menyimak ini ayat-ayatnya strong juga ya, Ustadz ya. Daging semua ya, luar biasa ya. Jadi ada beberapa yang saya juga catat. Silakan teman-teman yang menghadiri majelis ini, ada kalau emang mau ditulis nanti saya bacakan. Tapi kalau ada mau ditanyakan langsung silakan raise hand ya, silakan angkat tangan. Nah, ini ada yang bertanya nih dari Om Taufik ya. Ini coba saya maksimas dulu biar gampang baca ini. Banyak nih, alhamdulillah. Maaf Pak Ustadz, bagaimana tata cara untuk meminta ampun untuk dosa kita yang untuk dosa kita mohon diulangi mohon apa nih MHN nih. Bagaimana juga dengan sunnah taubah selain tahajud ya Ustaz, yang Ustadz tadi sebutkan, doa dan zikir tadi, Allahumma titik-titik diketik aja Ustadz biar bisa diunduh katanya. Itu yang mungkin pertama dulu ya Ustadz ya. Silakan ditanggapi. Baik, sengaja tadi juga jadi nanti diunduh aja itunya filenya ya, biar dihafal atau ditulis nanti. Kalau tulisan sendiri biasanya lebih mudah. Yang tadi itu, tadi itu ya. Ya, Allahumma firli zambi dan seterusnya ya. Tadi yang gini, dosa itu ada dua, dosa hak Allah dan dosa hak adami. Dosa hak Allah disebut dengan mendolimi diri sendiri. Jadi wadolam angfusahum itu dolim pada diri sendiri ada karena hak Allah. Jadi kalau kaitannya dosa kepada Allah, misalnya tidak melaksanakan kewajiban, contoh tidak sholat 5 waktu, atau tidak puasa, atau tidak zakat pada udah mampu gitu ya. Itu dosa kepada Allah. Karena Allah yang mensyariatkan, membebankan, tapi kemudian tidak melaksanakan. Nah, kalau dosa kepada Allah, caranya berhenti, nyesel, tidak ngulang lagi. Allah ampuni. Nama taubatan nasuha. Jadi berhenti kalau misalnya tadi nggak sholat, misalnya nggak sholat 5 waktu, sekarang berhenti maksudnya sholat sekarang. Kemudian menyesal. Kenapa ya dulu nggak sholat? Gitu. Nyesal banget. Kemudian tidak mengulang lagi, artinya sekarang jadi rajin sholat. Bahkan bukan hanya sekedar mengerjakan, sekarang ini tambahin dengan sunnah-sunnahnya, termasuk tepat waktu, berjamaah, dan dia jaga betul waktunya. Itu berarti dia tobat atas hak kepada Allah, atas dosa hak Allah gitu ya. Maka Allah akan ampuni. Yang lalu-lalu Allah hapuskan ya. Tapi kalau yang kedua hak adami. Maka hak adami tadi di ayat 135 itu dijelas, 134 itu dijelaskan. Hak adami itu biasanya ada mengambil hak orang lain, merugikan orang lain, ya. Misalnya ya ini jual beli atau misalnya tipu menipu, korupsi, nyuri dan seterusnya, itu kaitannya dengan harta. Atau hak orang lain misalnya hak tetangga, mengganggu tetangga, membuat tetangga nggak nyaman, ya nggak betah. Ya. Betul-betul terganggu dengan kebiasaannya, atau dengan orang tua misalnya, ya tidak birrul walidain, atau misalnya ke teman-teman dan seterusnya. Ini hak adami.
Jadi hati-hati dengan dosa yang hak adami. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang kalau terkait dengan hak adami ini, sesama manusia. Kecuali orang yang dia zolimi, orang yang dia sakiti, orang yang diambil hak-haknya, atau yang tidak penuhi hak-haknya, atau diabaikan ya kewajiban terhadap dia, gitu ya, itu belum selesai, atau belum dimaafkan, atau belum dikembalikan. Kalau sudah diselesaikan hak adami ini, baru Allah akan mengampuni dosa. Jadi dosa hak adami ini lebih berat, karena bukan hanya berhenti dari perbuatan dosa itu, bukan hanya kemudian cukup menyesal dan tidak mengulang lagi, tapi harus dibebaskan dari orang pihak yang dirugikan. Jadi yang paling berat dosanya yang memakan harta rakyat, itu paling besar dosanya. Dan diambil hak rakyat, bagaimana rakyat bisa ridho gitu. Rakyat Indonesia berapa ratus juta gitu. Makanya berat tuh. Dosa para koruptor itu lebih berat daripada pencuri, ya, daripada pencopet. Padahal kalau kita lihat ada pencopet ketangkep bisa babak belur. Maksudnya koruptor itu lebih berat lagi. Kenapa? Karena hak manusia yang banyak jumlahnya. Dan tidak bisa gitu kemudian kita meminta maaf, meminta dibebaskan ya dari setiap orang, seluruh rakyat Indonesia misalnya. Jadi caranya kalau dosa kepada sesama manusia itu jauh lebih sulit ya, lebih sulit. Maka dari itu biasakan karena kadang-kadang ya kita tidak sengaja gibahkan tetangga kita, gibah kemudian teman kita, maka biasakan ketika berjumpa, biasakan jabat tangan, biasakan saling mengucapkan salam, senyum ya, sehingga dosa di antara keduanya, kata Rasulullah, siapa yang dua tangannya bermusafahah, maka akan berguguran dosa-dosa di antara keduanya. Minimal yang dosa yang tidak terkait dengan utang piutang. Kalau utang walaupun sudah salaman, sudah saling mendoakan, dan tetap harus dibayar. Karena kalau tidak dibayar, maka nanti di akhirat yang ditagihnya repot. Jadi sebelum ditagih di akhirat, kalau kaitan utang piutang, hak ada mereka. Walau alam bisawab. Nah, tadi doanya itu ya. Syukuran Ustadz. Yang kedua masih ada nih dari Kang Taufik. Bagaimana kalau kita melakukan dosa yang sama lebih dari satu kali? Untuk minta ampun lagi katanya. Iya. Sunnah taubah, tahajud dan zikir. Ini pernyataan atau pertanyaan nih. Iya. Itu tulisannya. Jadi memang kan Rasulullah SAW menyatakan at-taibu minadan bi kamala dan balahu. Al-taibu inadan bi al-aidu ilahi kamanil mustazi'u birabbi. Orang yang berbuat dosa, orang yang bertobat dari dosa, itu seperti orang tidak punya dosa. Jadi orang yang bertobat dari dosa seperti orang tidak punya dosa. At-taibu minadan bi kamalan dan balahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang tidak punya dosa. Tetapi at-taibu minadan bi al-aidu ilahi kamanil mustahzi'u birabbi. Tapi orang bertobat dari dosa terus mengulang lagi dosa yang sama. Tobatnya tobat sambal gitu. Ya. Sudah tobat tapi balik lagi. Sudah tobat balik lagi. Al-aidu ilahi terus berulang-ulang. Itu kamanil mustahzi'u birabbi, seperti orang yang memperolok-olok Tuhannya. Seperti orang yang memperolok-olok Tuhannya. Ya kita bisa ambil kesimpulannya. Kepada manusia pun tidak boleh kita mengolok-olok, apalagi kepada Allah, Zat yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, ya, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, serba Maha, kemudian diolok-olok gitu ya. Karena ingat, selain Allah Maha Pengampun, juga Allah Dzuntiqom, sangat keras siksanya, Syadidul Iqob. Jadi Allah itu di samping Rahman, Rahim, Ghafur, ya, Ghafur, tetapi juga Allah Syadidul Iqob, sangat keras siksanya. Dzuntiqom, yang memiliki sanksi yang keras, yang kejam gitu. Bagi orang yang memang tadi orang yang kufur, orang yang memperolok-olok Tuhannya. Oleh karena itu, nah, ini mau tidak mau, suka nggak suka, memang kalau sudah tobat harus tobatan nasuha. Kalau tobat ulang-ulang itu namanya
memperolok-olok Allah. Jadi kalau sudah bertobat, diazamkan dalam diri kita tidak akan mengulangi, bahkan benci kepada kemaksiatan yang telah kita lakukan itu. Makanya sejelek-jelek manusia adalah yang bangga akan dosa masa lalunya. Itu sejelek-jeleknya manusia. Jadi kalau orang menyesal, dia berbuat jelek, dulunya berbuat jelek, dia nyesal, itu masih ada iman di dalam hatinya. Masih ada, walaupun mungkin tidak ada tindak lanjut, mungkin tidak, kadang-kadang gitu ya. Tapi yang paling jelek di antara manusia adalah yang bangga akan dosa masa lalunya. Dia cerita dengan luar biasa, senang, wah macam-macam. Padahal itu perbuatan maksiat, perbuatan hina. Dia malah dia banggakan dengan itu. Itu sejelek-jeleknya manusia. Mudah-mudahan insya Allah kita semua nggak ada yang bangga akan dosa masa lalu. Insya Allah. Oke Ustadz, saya mau nambah juga sih, nambah pertanyaannya. Itu keadaan apa ya? Mungkin selain dari personalnya yang mungkin tidak kuat ya untuk tidak mengulang lagi. Kira-kira ada keadaan apa yang sehingga seseorang itu mengulang kembali ya? Apa karena lingkungannya yang masih sama, atau mungkin ada sesuatu yang dikerjakan oleh yang bersangkutan itu kurang apa gitu, sehingga tanpa dia sadari dia juga akan dengan mudah kembali melakukan hal yang sama. Kira-kira gimana tanggapannya? Ya. Kalau kemaksiatan yang dilakukan oleh oleh orang yang telah tahu, maksudnya dia tahu itu dosa. Artinya kalau dia berbuat dosa atas pilihan, atas kesadaran. Beda kalau kesalahan dilakukan oleh orang yang tidak tahu. Ya. Sehingga kalau misalnya biasanya orang yang dia sudah tahu itu dosa dan dia bertobat, mestinya karena tobat juga berdasarkan kesadarannya, mestinya kan tidak akan ulang lagi. Tapi namanya manusia, karena manusia itu kan di dalam diri setiap manusia itu falhamaha fujuroha wa taqwa. Allah berfirman, di setiap jiwa manusia itu diilhamkan fujur dan takwanya. Jadi 50-50 nih. Jadi maksiatnya dan taatnya itu 50-50 kecenderungannya. Fujur hawa taqwa. Jadi fujur itu karena setan. Setan itu adalah sifat buruk. Itu namanya hawa nafsu dalam diri kita. Hawa nafsu kita di dalam diri kita ada. Jadi setan dalam diri kita itu ada, namanya hawa nafsu. Kemudian potensi taat kita juga ada, itu kolbu, hati yang paling dalam atau basiroh, ya, disebut mata hati. Biasanya kan tanyakan pada hati nuranimu gitu ya. Ya. Itu di situ potensi itu ada dua-duanya. Nah, maka dari itu bagaimana supaya agar tidak tergoda kembali ketika sudah bertobat? Karena dalam surat surat An-Nas kan ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas itu. Maka yang harus kita lakukan pertama, cari teman yang menguatkan tobat kita. Cari lingkungan yang membuat kita konsisten istiqomah dalam tobat, dalam kebaikan. Jadi kalau sudah tobat, tinggalkan suasana, lingkungan, teman-teman yang biasa mengajak atau mengkondisikan berbuat maksiat. Harus dilepas dulu. Dan tentu yang paling pertama dikuatkan adalah iman kita. Bahwa semua yang kita lakukan, kalau sudah Allah ampuni, jangan kemudian ditambah lagi gitu, jangan kemudian diulang lagi gitu. Jadi iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, adanya surga dan neraka itu terus diulang-ulang dan biasanya dilaksanakan ketika sholat tahajud. Maka dari itu disyariatkan sunnah muakkadah, tekankan setiap malam, jangan banyak-banyak, 2 rakaat saja, tapi yang penting istiqomah. Itu adalah cara yang paling efektif untuk merefresh hati kita dengan ketakwaan kepada Allah. Maka renungkan doanya. Antal haq ya. Kepada Allah kan. Ya Allah antal haq wa wa'duka haq wa liqa'uka haq wa qauluka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyun haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu. Faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi. Ini doa salat tahajud itu pertama merefresh keimanan kita bahwa surga itu Allah itu benar adanya. Surga benar adanya.
Hari akhirat benar adanya itu diulang-ulang tiap hari, tiap malam. Ketika orang masih tidur kita sudah bangun. Lapor kepada dan minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Jadi difahami betul doa sholat tahajud. Kemudian begitu ini ingat untuk menjaga kita tidak kembali, kalau sudah tobat tidak kembali ke, maka biasakan kemudian kita sholat berjamaah. Biasakan sholat, apalagi di masjid. Karena begitu kita mengkondisikan setiap subuh, karena sabda Rasulullah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, itu dalam jaminan Allah. Dia tidak akan masuk neraka kalau ataupun meninggal pada saat itu. Jadi kalau seandainya kita ingin terjaga, maka kondisikan dari begitu bangun tidur, bahkan bangun tidur kemudian kita awali dengan sholat tahajud. Kemudian kita berangkat ke masjid, kemudian sholat berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah. Insya Allah, karena kita selalu ingat kepada Allah, maka kita akan terjaga, tidak akan mengulang lagi maksiat. Jadi keimanan direpres terus, dijaga hubungan lingkungan, teman dekat, ya, kebiasaan, dirubah semua. Ya. Siapa yang ingin dapat kebaikan, bertemanlah dengan orang-orang baik. Tetapi kalau dia berteman baik dengan orang-orang yang jahat, maka kalau ataupun dia tidak pelaku jahat, minimal dia mendiamkan kejahatannya. Itu sama dengan setan bisu kalau mendiamkan kejahatan orang lain. Artinya lebih baik kita mengkondisikan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada Pak, itu yang resign. Udah di mute kan ya, udah ya, di mute kayaknya nggak kedengaran tuh. Ya, bagaimana latihan hablum minallah dan hablum minannas yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Ini dari Kang Cucu. Ya. Jadi hablum minallah, hak-hak Allah ya. Tadi soal. Jadi kewajiban. Jadi gini, kalau kita renungkan ya, Allah yang Allah wajibkan itu sedikit ternyata jumlahnya. Sedikit. Sholat 5 waktu udah nggak lama. Sholat 5 waktu itu kalau teman berjamaah dengan dzikir, dengan doa itu kayaknya nggak sampai setengah jam deh. Ya. Jadi sebentar, paling 1/4 jam itu pun dengan dzikir, dengan doa ya, itu 1/4 jam. Dan apalagi kalau zuhur sama asar biasanya kan sambil kerja ya. Jadi sebenarnya kalau menjaga hubungan baik dengan Allah adalah jagalah sholat 5 waktu kita. Itu yang paling efektif untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Karena kata Rasulullah ketika bertanya pada para sahabat, wahai para sahabat, bagaimana pendapat kalian ketika andaikan, ya karena ini di Arab ya, andaikan di depan rumah kalian ada sungai besar airnya dan jernih airnya, kemudian kalian mandi 5 kali sehari semalam, apakah masih ada kotoran di tubuh kalian? Para sahabat mengatakan tentunya tidak mungkin. Ini cerita kepada orang Arab yang airnya susah, bukan ke orang Bogor ya, airnya susah itu, susah. Jadi sumber air itu susah, sehingga mereka biasanya kalau mandi wajib saja atau mandi setiap hari Jumat gitu ya. Dan itu dulu wajib mandi Jumat gitu. Karena ya jarang mandi karena airnya susah. Ini disampaikan oleh Rasulullah, bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian ada sungai besar, airnya jernih, kalian mandi 5 kali sehari semalam. Apakah masih ada kotoran dalam tubuh kalian? Terjawab semuanya sama-sama. Nggak mungkin ada kotoran ya Rasulullah, bersih pasti. Nah itulah sholat 5 waktu. Jadi itulah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu membersihkan jiwa kalian. Membersihkan jiwa kalian. Dari apa? Dari penyakit hati. Karena fi qulubihim maradun. Penyakit hati yang paling berat. Jadi tentunya sholat itu membersihkan penyakit di dalam hati. Penyakit takabur. Karena ketika sholat dimatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nggak mungkin diriku besar. Diriku kecil. Nggak ada apa-apa di hadapan Allah. Gitu ya. Pasti dia tidak akan hilang tuh penyakit sombongnya karena dia sholat. Kemudian kita mengatakan subhanallah, subhanarabbil azim, subhanarabbil a'la. Maha suci Allah. Maka saya tidak suci, saya itu orang bukan bersih, saya banyak dosa, belepotan dengan dosa. Sehingga dia tidak mengaku dirinya paling pintar, paling bersih, paling hebat, paling takwa, dan enggak mungkin karena dia sholat. Dia mengatakan subhanallah, maha suci Allah, yang maha suci Allah. Kemudian bagaimana dia memohon, bagaimana berbuat baik ketika mengucapkan salam, assalamualaikum ke sebelah kanan, assalamualaikum ke sebelah kiri.
Dan itu maksudnya bukan minta jawaban, enggak. Supaya menyebarkan kebaikan, keselamatan ke sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau sholatnya benar, insya Allah hidupnya beres. Makanya Rasul mengatakan, inna awala ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab dari seorang hamba di yaumil qiyamah adalah sholatnya. Fa in shaluhat aflaha wanja. Kalau benar tuh sholatnya, maka dia akan sukses dan bahagia. Wa in fasadat khaba khasir. Kalau dia rusak sholatnya, akan rusak semuanya. Dia menjadi orang yang rugi. Dan ingat, sholat itu dilihat dari aktivitas sehari-hari. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kapan? Sesudah sholat. Di antara sholat. Karena sholat itu pembersih jiwa kita. Mudah-mudahan itu kepada Allah. Nah, kepada manusia gimana cara mengubahnya? Tadi sudah ini. Kalau kita ingin dicintai, maka cintailah mereka. Siapa yang dicintai? Semua orang. Semua orang. Bahkan Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu. Enggak sempurna iman kalian kalau seandainya kalian mencintai saudaranya sampai kalian mencintai saudaramu seperti mencintai diri kalian sendiri. Waduh, luar biasa. Kadang kita cinta itu karena ada maunya. Kalau kemudian orang yang dianggap tidak memberi manfaat ke kita, boro-boro mencintainya, sebel yang ada. Lihat mukanya juga udah melengos gitu. Padahal bisa jadi keberkahan hidup kita dari orang-orang yang tidak kita sukai. Ya, ya. Ya kan? Masya Allah. Jangan pernah menghukum orang. Karena bisa jadi dia membuat orang kita sebel, tapi dialah orang pertama kali memberi manfaat kepada kita. Bisa jadi. Sebaliknya bisa jadi kita menyukai seorang, mencintai seorang, bahkan berlebih-lebihan yang mencintainya. Bisa jadi pada akhirnya dia memberikan mudarat kepada kita. Itulah makna bahwa tidaklah sempurna iman seorang sambil mencintai saudara seperti yang mencintai diri sendiri. Dan siapa saudara kita? Semua muslim, semua yang seiman adalah saudara kita. Beda-beda sedikit biasa. Oke, Ustadz. Kita lanjut ke BW. BW ini siapa nih ya? Silakan. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bambang Winarno, satu kantor sama Ustadz Sam ya. Saya Brin XBPT, kita punya Dewan Pengarah yang sama ini. Oh, saya baru dilantik Mas, baru dilantik kemarin hari Jumat sore. XBPT. Ya. Ustadz, itu kalau kita terkait dengan materi tadi, kalau kita lihat di ayat yang lain, surat Al-Imran ayat 92 kalau nggak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Nah, itu tingkatannya kira-kira lebih tinggi yang mana, Ustadz? Atau apa kaitannya dengan ayat terdahulu tadi yang Ustadz sampaikan gitu. Kalau yang ini kan saya agak awam ya, maksud saya ini kelihatannya yang barusan saya bacakan tadi itu lebih berat daripada yang tadi Ustadz sampaikan gitu. Kalau yang tadi kan sekedar istiqomah berapapun nilainya misalnya ya. Sekedar istiqomah. Tapi kalau yang lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun itu kan harta yang paling kamu cintai. Contoh misalnya salah satu dari sahabat Rasul Abu Tohlah kalau nggak salah ya, begitu mendengar surat ayat itu langsung menginfakkan kebun terbaiknya, kebun Bairuha ya. Nah, mohon dijelaskan. Kalau ini kayaknya hampir mohon maaf agak sulit ya, kalau ini agak sulit untuk kita sebagai umat sekarang gitu. Demikian Ustadz. Ini sekedar awal perkenalan saya satu kantor ini sama Ustadz Sam. Oke. Insya Allah kita itu PR apa, Mas? PR-nya apa? PR apa? Pusat risetnya di mana? Saya dibuang jadi tukang fotokopi di Cikini, Ustadz, di BLU saya. Tadinya di XP. Saya sebenarnya prekayasa tapi
saat ini itu di Cikini di BLU Pusiantek, saya di Pusat Pelayanan Teknologi ya. Oh ya, ya berprasangka baik sama Allah ya. Amin. Jalan yang terbaik itu. Jalannya Harus aja. deket-deket sama Ustadz Sam ini. Kalau enggak bahaya nih, kalau deket-deket sama udah Daniel agak berat ini. Oke. Ya, jadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu pakai lan ya. Lan artinya tidak akan pernah sampai kalian mencapai meraih kebaikan yang sempurna. Dan tanalul birra hatta sampai tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian menafkahkan, menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi kata mencintai itu relatif. Mencintai itu tidak bisa kuantitatif. Mencintai itu tidak kuantitatif. Yang standarnya adalah sebagaimana dalam surat At-Taubah, ayat 23. Kul in kana abaukum wa abnaukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun tarabtumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakin taraddaw habba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi katakan ulama, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta atau kebun-kebun yang kalian miliki, perniagaan yang kalian khawatir ruginya, gedung-gedung yang kalian cintai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah menentukan keputusannya. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang fasik. Jadi mencintai itu, intinya yang dicintai itu jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Artinya Rasulullah pernah ada orang datang kepada beliau membawa emas sebesar telur. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku berinfak dengan ini. Kemudian Rasul nanya, apakah hartamu masih ada untuk orang yang engkau punya kewajiban menafkahinya? Jawab orang ini, nggak ada lagi ya Rasul. Aku punya harta cuma ini saja. Kata Rasul, aku tidak butuh itu. Kami tidak akan menerima itu. Maka nafkahilah dirimu. Kalau punya kelebihan, ibda binafsika, mulai dari dirimu. Kemudian kalau punya kelebihan, li ahlika, untuk keluargamu, untuk istri dan anak-anak. Kalau itu punya kelebihan untuk kerabatmu. Kemudian untuk tetangga, kiri dan belakang, kananmu. Jadi yang dicintai, yang dimaksud bukan untuk diinfakkan dalam pengertian harus diberikan ke orang lain. Karena infak dalam pengertian umum. Itu ada infak wajib namanya nafkah keluarga. Ada infak wajib namanya zakat. Ada infak wajib namanya bayar hutang. Ada nafkah wajib namanya nazar. Tetapi ada juga infak sunnah. Kalau diberikan kepada orang yang butuh namanya sedekah. Kalau diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan namanya hadiah. Kalau diberikan kepada saudara kita namanya hibah. Kalau diberikan kepada umat namanya wakaf. Jadi pemahaman lan tanalul birra hatta tunfiqu itu dalam keadaan umum. Jangan pengertiannya itu jadi sedekah, enggak. Karena ketika Abu Thalhah menjual kebun itu, kemudian datang ke Rasulullah membawa harga hasil jual kebun itu. Kata Rasulullah, bagikan untuk keluargamu, untuk kerabatmu. Gitu. Jadi pemahamannya bukan saklek itu harus disedekahkan dalam pengertian sedekah. Karena infak tunfiku itu dapat umum. Bisa wajib, bisa sunnah. Jadi kalau misalnya Mas Bambang punya yang disayangi, kemudian memberikan nafkah kepada istrinya, istri saja ya, istri ya, bukan istri-istrinya, istri satu, kemudian anak. Ingat, menafkahi istri dan anak adalah kewajiban bagi seorang suami, kewajiban bagi seorang ayah. Jadi kalau kita pelit, bakhil, tidak memberikan kepada istri dan anak-anak yang kita punyai, berarti kita tidak menginfakkan apa yang kita cintai, yang paling kita cintai.
Nah, pertanyaannya, adakah di antara yang hadir di sini ada seorang ayah yang sayang mengeluarkan untuk memberi makan, membiayai sekolah dan untuk istri dan anaknya? Kalau ada, itu orang yang bakhil, tidak mau berinfak yang telah dicintai. Jadi pemahamannya bukan identik, infak itu identik dengan sedekah ke orang lain, ya. Jadi menunaikan kewajiban itu diutamakan. Diutamakan. Baru kemudian kalau seandainya kita sudah cukup memenuhi kebutuhan istri dan anak, baru kita cerita tentang sedekah. Jangan sampai anak istri jadi peminta-minta, ngemis numpang makan di sanak saudara, sementara kita dikenal sebagai dermawan ahli sedekah. Itu keliru. Yang sunnah didahulukan, yang wajib ditinggalkan, itu keliru. Sama dengan orang sholat taraweh rajin, ada sholat subuh ditinggalkan, itu ya. Nah, banyak orang sekarang itu salah pengertian, dianggapnya dermawan itu justru memberi sedekah dulu ke orang lain. Dan ternyata kalau memberi ke orang lain itu ada kadang-kadang ada keinginan, jadi tidak ikhlas. Padahal yang orang yang berinfak ya, bisarro wa dorro itu yang pertama adalah infak wajib dulu ditunaikan, baru kemudian infak sunnah belakangan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Oke, ada dari Om Igos. Ustadz, kalau umat masih belum menjalankan sholat, apakah amalan-amalan baik, contoh sedekah gitu, maka amalan itu tidak mendapatkan pahala? Mohon ditanggapi. Terima kasih. Baik. Jadi gini, tadi ada prioritas. Kalau dia masih beriman, ini beriman dulu ya. Artinya ini orang beriman, bukan orang kafir. Kalau orang beriman, maka nanti ada di akhirat akan dihisab. Jadi ada nanti dalam surat Al-Waqiah ya. Wa kuntum azwajan salasah, ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Was-sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun. Nanti keadaan kalian dibagi jadi 3 kelompok. Nanti di akhirat itu di padang mahsyar dibuat 3 kelompok. Pertama, golongan kanan. Golongan kanan itu yang diuji oleh dengan iman, mereka beriman. Jadi golongan kanan. Innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika khairul bariyah. Dia kelompok orang yang baik. Orang yang baik, golongan kanan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Alangkah bahagia orang bergolongan kanan. Kemudian ada yang diuji dengan iman, dia tidak mau beriman. Maka digolongkan dengan ashabul masy'amah, golongan kiri. Alangkah celakanya golongan kiri itu orang-orang kafir. Karena orang kafir itu apapun yang dia perbuat, wa may yabtaghi ghairul islam dinan falayuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang tidak beragama Islam, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman ya ke rukun iman itu, maka tidak akan pernah diterima apapun. Falayuqbal, pakai lan tadi, tidak akan pernah diterima apapun darinya. Dan di akhirat termasuk orang merugi. Nah, kemudian ada golongan tadi as-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Ini orang yang beriman dan bertakwa. As-sabiquna sabiqun, orang beriman dan bertakwa. Jadi dari golongan kanan akan digeser, disisihkan lagi. Yaitu as-sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun, yang mereka dekat kepada Allah, yang mereka orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau nanti di akhirat yang golongan kiri tidak akan dihisab, golongan kiri itu akan langsung digiring ke neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi sesungguhnya orang kafir terdiri dari ahlul kitab dan orang musyrik itu masuk ke neraka selama-lamanya. Jadi kalau masuk ke neraka selamanya tidak akan dihisab. Buat apa dihisab? Dia akan masuk neraka selama-lamanya. Karena tidak akan terima semua yang dia lakukan, gitu kan? Mereka lah seburuk-buruknya makhluk. Nah, tinggal golongan kanan. Golongan kanan ini akan dihisab. Dihisab. Nah, kemudian ketika dihisab, fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah. Begitu ditimbang amal baik dan buruknya, ternyata amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Maka dalam kehidupan ridhoi, dia masuk surga.
Tetapi wa amma man khaffat mawazinu, kalau timbangan amal baiknya lebih ringan daripada amal buruknya, fa ummu hawiyah, dia tempatnya di hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, atau apa itu hawiyah? Narun hamid, api yang menyalanya. Jadi dia direndam dulu, dibakar dulu, tapi nanti diambil, ya, diambil karena syafaat dari Rasulullah, diambil karena dia beriman. Kalau sudah habis tuh dosanya, maka kemudian bersih tuh, maka diambil, dimasukkan ke dalam surga, kholidina fiha abadanya di surga. Tapi mampir dulu di hawiyah, di api yang menyalanya, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau tadi ceritanya, kalau dia misalnya tidak sholat 5 waktunya tidak dikerjakan, tapi dia ada baik-baiknya, tapi dia bukan orang kafir, masih beriman, maka mungkin dia ada peluang masuk ke surga, tetapi bisa jadi mampir dulu di neraka. Nauzubillah min dzalik, kalau kita mau mampir dulu ya, karena bukan mampir di peristirahatan yang tenang ini, ya, bukan beristirahat dengan tenang kalau di hawiyah, ya. Karena wama adrokamanya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menggelora, menggelegak gitu. Nauzubillah. Walaupun di dalam kekal selamanya di surga, tapi kan mampir dulu di neraka. Nauzubillah. Jadi kalau selama dia beriman, tentunya harusnya prioritas dulu yang wajib dulu, kemudian baru ceritanya yang sunnah. Memang syukur kalau yang wajib oke, yang sunnah oke, yang wajib apalagi. Maka dibuatlah daftar oleh kita supaya sehari-hari tidak lost gitu ya. Yang wajib itu apa saja? Yang wajib apa saja? Yang haram udah bisa tahu sebenarnya kita. Jadi nggak perlu jelaskan juga tahu apa saja yang haram gitu ya. Kemudian baru kita nambahin bolong-bolongnya, kurang-kurangnya, misalnya sholat kurang khusyuk, sholat terburu-buru sama macam-macam, bolong-bolongnya kita tutupi dengan yang sunnah-sunnahnya. Bolongnya sholat wajib, maka kurang-kurangnya tidak khusyuknya sholat wajib kita tutupi dengan sholat sunnah. Gitu ya. Kemudian zakat kita kadang kelewat macam-macam, ya kita tutupi dengan sedekah dan seterusnya. Insya Allah, karena Allah Maha Pemurah, kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan-kebaikan. Kalau ataupun misalnya dia memang suka lewat sholatnya, maka segeralah bertobat. Allah Maha Pengampun. Wallahu a'lam bishawab. Oke, lanjut dari Novaldi. Tanya Ustadz, bagaimana menjaga hati selalu tetap istiqomah? Ya, agar menjaga hati kita istiqomah, pertama seyakinnya bahwa Allah itu ada, surga itu ada, neraka itu ada. Jadi terus ya ingat itu, jaga betul. Kemudian kita rawat itu dengan banyak berbuat baik. Karena kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bitaati wa yanqusu bil maksiat. Jadi iman itu, pengaruh iman itu naik turun. Naik itu kalau dengan taat. Tapi turun kalau dengan maksiat. Maka harus diupayakan, diazamkan dalam diri kita, berupaya membiasakan ketaatan. Apapun bentuknya. Mau tadi mendawamkan sholat sunnah, mendawamkan baca Quran, atau mendawamkan sedekah, apapun kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan itu, ketaatan itu akan menjaga hati kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Dan jangan pernah berbuat maksiat. Jangan menyempatkan, nggak apa-apa sekali-kali maksiat. Karena ketika kita maksiat, maka pengaruh iman turun. Bahkan Rasulullah mengancam, la yu'minu az-zani hina zana wa la yu'minu asyaribu hina yashrabu. Tidaklah beriman seorang pezina ketika berzina, dan tidak beriman seorang pemabuk, peminum ketika dia minum. Artinya apa? Kalau dia berbuat maksiat, berzina, imannya hilang, bagaimana kalau ajalnya tiba pas hilangnya iman? Dia mati dalam keadaan tidak membawa iman. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana kalau pas dia narkoba, misalnya menghisap ganja, menghisap heroin dan seterusnya,
atau meminum arak dan seterusnya. Karena tidak beriman, kata Rasulullah, pemabuk ketika dia mabuk. Nah, kalau seandainya ketika dia mabuk hilang imannya, ajalnya tiba, maka dia mati dengan tidak membawa iman. Oleh karena itu, diupayakan dalam diri kita, jangan sekali-kali menyempatkan diri berbuat maksiat. Karena ketika berbuat maksiat, kemudian ajal tiba, ini menjadi masalah. Dan ingat, akhir hidup kita lah yang menentukan bahagia atau nestapanya sesudah kita di dunia ini. Akhir hidup kita itu apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu yang menentukannya. Apapun sebelumnya, kalau dia husnul khotimah, selesai dia masuk surga. Apapun dia jejak rekam jejaknya sebelumnya orang baik, tapi di akhir hayatnya su'ul khotimah, dia masuk neraka. Naudzubillah. Makanya jangan sampai tambah usia, ditambah jadi makin tua makin jadi. Nah, jadi makin jadi ilmunya bagus tuh, makin jadi takwanya lebih bagus. Tapi jangan. Oke, Ustaz. Ada satu lagi ini dari Unira Irawati. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya ada dua. Satu ini tentang usia ya. Usia di usia 40 tahun, itu kan Allah memerintahkan kita untuk membaca doa ya, yang di surat Al-Ahqaf 15 itu ya. Kemudian ya biar udah Daniel juga tahu tuh, Robbi auzi'ni an ashkuro itu udah Daniel, nanti dibuka itu surat Al-Ahqaf 15. Kemudian kan kita sudah bersiap-siap ya, harus benar-benar memperbaiki diri, taubat nasuha atas dosa-dosa besar yang telah dilakukan di masa lalu. Nah, kemudian ada juga hadis yang mengatakan usia 50 itu masih barulah Allah benar-benar tidak ada lagi istilahnya tuh Ustadz, Allah tidak lagi memberi alasan bagi siapa yang telah dipanjangkan umurnya hingga 50 tahun. Itu hadis riwayat Bukhari. Saya pernah perhatikan beberapa orang, dia tidak pernah sholat ya, tidak pernah sholat di masa remajanya, masa mudanya, sampai dia umur 40 tahun lewat. Boro-boro mau berdoa yang Al-Ahqaf 15 ini ya. Tapi di usia 50 tahun, subhanallah ya, itulah hidayah Allah. Dia mulai sholat dan naik haji. Habis itu sampai akhir hayatnya sholat fardu, sholat sunnahnya, tahajud, semua pokoknya itu dia lakukan. Yang menjadi pertanyaan saya begini Ustadz, apakah 40 dan 50 ini bagaimana? Tolong dijelaskan ya. Terus dosa dia melewati 40 masih misalnya berzina, masih minuman khamr, beriba ya, melakukan riba atau tidak sholat, itu apakah bisa tertebus dengan taubatnya dia yang 50 tahun ini? Itu pertanyaan saya. Yang kedua adalah tadi kata Ustadz kan, yang saya tahu ulama berbeda pendapat ketika memasukkan manusia ini ke surga atau neraka. Ada yang bilang ditimbang, yang banyak timbangan kebaikan dia masuk surga. Tapi ada juga walaupun dia sudah berat timbangan kebaikannya, kan dia pernah melakukan dosa juga, dibersihkan dulu, jadi nggak sempat masuk surga dulu, nyemplung dulu di neraka, tapi mungkin sebentar gitu, baru dia masuk surga. Saya mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih. Ya, baik. 40 tahun memang kalau adat ya, hitungan dalam bahasa Arab itu tidak persis ya. Maksudnya kayak misalnya 70 kali lipat, 27 kali, 7 langkah, 700, kata-kata 7 itu kan namanya mafhum adat ya, itu bukan berarti seperti jumlah yang kita hitung gitu maksudnya. Artinya 40 ya kurang lebih sekitar itu ya. Kenapa? Karena kalau umur umat Nabi Muhammad itu 60-70, berarti usia 40 itu ya, memang itu di tengah-tengah kan itu ya, pertengahan. Dan ketika usia 50, dia kurang lebih lah ya gitu. Itu sudah mulai condong ke barat tuh. Artinya udah mendekati. Maka dari itu beruntunglah tadi. Ingat, hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Kita tidak, makanya kalau kita misalnya menemui orang yang jelek macam-macam, ya karena kita hanya menyampaikan.
Kita bayangkan Rasulullah, orang maksum yang luar biasa akhlaknya, al-amin yang sebagainya. Pokoknya ini, beliau ingin banget paman beliau Abu Thalib itu masuk Islam. Karena beliaulah yang melindungi Abu Thalib ini, yang melindungi beliau dari ancaman musuh-musuh di Quraisy itu ya. Dan beliau terus mendakwahi Abu Thalib. Tetapi ternyata hidayah nggak nyampe. Makanya ketika meninggal Abu Thalib dan Rasulullah belum berhasil memasukkan beliau ke dalam Islam, maka ditegur karena sedih Rasulullah itu. Nah, ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang kau cintai, tetapi Allah lah yang berikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi kita tidak boleh memutus orang, menghukum orang dengan masa lalunya. Kita nggak tahu hidayah Allah itu, karena kita berhadapan dengan manusia. Bayangin coba seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tadinya dia mencari Muhammad, itu mau membunuhnya. Tetapi begitu mendengar surat Toha dibacakan oleh adiknya, adik kandungnya sendiri, beliau kemudian, karena beliau orangnya terbuka, orang yang menggunakan akal sehatnya. Begitu, ini bukan syair ini. Begitu kemudian minta, apa yang kau baca? Dan nggak mau, gitu. Idenya nggak mau ngasihkan itu. Ternyata dapat Allah memberikan hidayah kepada Umar itu dengan perantaran adiknya yang tidak sengaja membaca surat Toha. Artinya gini, jadi ada orang yang misalnya nih, usia mudanya ancuran, nggak keruan, tapi ternyata masa tuanya dia husnul khotimah. Ya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Karena kita sendiri nih yang mungkin merasa tidak berbuat dosa besar lah ya gitu. Artinya kalau nggak punya dosa sama sekali nggak mungkin lah. Walaupun wajah tanpa dosa pasti dosanya ada lah gitu ya. Tapi tidak pernah melakukan dosa besar. Tapi kita juga khawatir, andaikan kemudian di akhir hayat kemudian terjebak dalam perbuatan yang sulit dihindar, kemudian berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Kan gitu ya. Jadi artinya satu sisi kita berusaha, ini diri kita ya. Kalau orang lain ya susah karena orang lain ya. Jadi tapi kita juga jangan kepedean bahwa kita sudah jadi orang baik. Karena dalam semasa masih hidup kita ini sedang diuji ya. Allah yang menciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu untuk menguji kalian. Jadi kalau kita masih hidup itu masih diuji. Artinya belum ada result, belum ada hasil. Hasilnya itu di akhir. Jadi orang yang al-muttaqun itu di akhir hayatnya. Ya, ayat yang kita bahas minggu yang lalu. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya kita muslim, kita menjadi orang yang bertakwa di ujung. Di akhir hayat, husnul khotimah. Maka dari itu diupayakan, berusaha kita menjaga, jangan sampai tergelincir, ya, tergelincir untuk kemudian kehilangan tiket masuk surganya, tiket menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau masih proses masih hidup, dosa sebesar apapun, ya, sebagaimana tadi saya sampaikan dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah terlanjur berbuat dosa, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, kan Allah akan mengampuni semua dosa. Nggak tahu seberapa pun dosa, sebesar apapun. Bahkan dalam Riyadhus Shalihin, dalam awal-awal cerita tentang ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Dia tapi gelisah, dia ingin bertobat. Dia nanya kepada orang yang disebut pinter agamanya, tapi nggak bijak. Dia nanya kepada orang pintar itu, wahai guru, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah mungkin aku bisa diampuni oleh Allah? Kata guru ini, nggak mungkin lah membunuh satu orang saja dosa besar gitu. Dia marah, nggak terima disebut itu. Dijawab seperti itu, nggak suka. Dibunuh tuh guru itu. Dibunuh, jadi 100 ya. Tapi semakin gelisah dia, tadinya ke sana bertanya mau bertobat, kok jadi membunuh lagi kan gitu. Akhirnya gelisah, kemudian diberitahu bahwa ada seorang ulama yang dia memang sangat bijak, yang paham ilmu agamanya mendalam dan paham betul bagaimana menghadapi orang-orang. Dia datang ke dia. Ya wahai saya punya dosa ini, lalu bertobat, tapi terlanjur membunuh juga yang 100 orang nih. Apakah aku bisa diampuni oleh dosa? Kata ulama ini, Allah itu Maha Pengampun. Maka kalau upaya kamu bertobat, tinggalkan tempat tinggalmu itu, menuju ke tempat
ya kaum yang beriman, kaum orang-orang yang beramal soleh, orang-orang soleh. Pergi dari tempat kamu. Berarti tempatnya dia tempat ya, amburadul lah, tempat garong tuh, tukang bobok, tukang tarok, tukang bukakan underok, macam-macam lah ya gitu ya. Ini daerah hitam lah gitu ya. Suruh pergi. Karena dia benar taubat yang sebenarnya dia memang menyesal banget ya, taubat. Dia pergi meninggalkan tempatnya menuju ke kampung halaman orang-orang yang soleh. Dan di tengah jalan datang Israil mencabut nyawa dia. Gitu kan? Nah, kemudian datang malaikat yang akan menyiksa dia. Oh, dia kan udah membunuh 100 orang. Ya, dia belum berbuat apapun. Ya. Maka dia akan diambil. Tapi datang lagi mengutus seorang malaikat yang mengatakan dia sedang bertobat, dia sedang menjalani taubat, mau menuju ke tempat orang-orang yang saleh. Jadi Allah ampuni dia dosanya, maka dia akan dimasukkan ke surga. Jadi ini diceritakan dalam hadis itu ya, dua malaikat ini kemudian ya tadi berebut ini kemana gitu. Artinya Allah mengutus lagi sama malaikat yang satu lagi mengatakan, sekarang ukur dari tempat dia meninggal ke tempat dia asal dan ke tempat dia tujuan. Lebih dekat kemana? Ternyata lebih dekat ke tujuan. Akhirnya Allah ampuni semua dosa, dia masukkan ke surga. Artinya, jangan pernah berputus asa dari dosa sebesar apa. Asal tobatan nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ada manfaatnya. Ini udah jam 21.34. Walaupun tadi ya, Kang Cucu tadi udah ini ya mau komen ya. Ada sudah. Udah malam ya, besok lagi minggu depan. Besok lagi. Oke. Minggu depan. Karena Mas Arya tadi izin mau lagi di perjalanan dinas katanya. Iya. Kalau di Mahakam ini sudah 10:30 nih ya. Pesut-pesutnya udah pada tidur nih pesutnya ya. Ya. Baik ya, teman-teman. Silakan diakhiri Ustadz mungkin dengan baik ya. doa penutup majelis. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita istiqomah dalam Islam, semakin tua semakin soleh ya, semakin baik dan ya Allah, menebar kebaikan untuk sesama ya, karena kebaikan amin. Jadi orang-orang yang berbuat baik itulah yang paling dinilai oleh Allah, karena Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jadi khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaat untuk manusia yang lain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa karimina wa dhurrina wa ala Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Semua ya. Mas BW, Mas Tendi. Daniel, makasih. Makasih. Om Daniel, makasih. Om Jody. Waduh, kumisnya. Pak Kumis. Kang